apa sih itu plastisitas sinaptik? Boleh nggak Prof coba jelaskan tentang plastisitas sinaptik? Iya, plastisitas sinaptik itu sebenarnya merupakan kemampuan sinaps. Sinaps itu kalau kita katakan merupakan hubungan satu sel saraf dengan sel saraf yang lain, hubungan antar neuron. Jadi plastisitas sinaptik itu merupakan suatu kemampuan untuk berubah kekuatannya atau strukturnya sebagai respon dari aktivitas neural. Kemudian juga respon dari adanya pengalaman atau kondisi lingkungan. Jadi ini merupakan sebenarnya suatu sifat sistem saraf yang penting yang memungkinkan terjadinya adaptasi otak terhadap perubahan-perubahan dalam lingkungan, baik itu lingkungan dari luar maupun lingkungan dari dalam. Baik, wah ternyata dari satu topik yang kompleks ini kita bisa belajar banyak hal untuk diaplikasikan ya Prof ya. Ya. Dan berarti teman-teman meskipun kalimatnya agak berat ya Prof ya, plastisitas sinaptik. Tapi iya, bisa kita cerna dalam hal yang ringan ya. Ya Intinya pokoknya kapanpun itu tidak terlalu tua kita untuk belajar. Kemudian apa yang ada di otak kita, baik itu mengingat sesuatu atau melupakan sesuatu, itu bisa ya. Mungkin dengan cara mengulang-ulang tadi. Nah misalnya kita pingin nih cepat ingat nih bagaimana pelajarannya. Mungkin antara satu orang dengan orang lain berbeda-beda. Ada yang langsung nangkap. Ada yang harus mengulang-ulang. Tapi belum tentu yang mengulang-ulang itu juga dia bisa lengketnya lebih bagus karena kekuatan sinapnya lebih kuat ya. Ya lancar kaji karena diulang. Jadi kalau remedial berulang-ulang nggak masalah katanya. Nggak apa-apa ya. Halo, kembali lagi bersama saya Anastasia di podcast Seksi Ansietas PPP DSKJI yang kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa, Profesor Dr. Elmeda Effendi, Magister Kedokteran, Spesialis Kedokteran Jiwa, Konsultan. Selamat pagi, Prof. Pagi, Mbak Tasya. Apa kabarnya nih, Prof? Alhamdulillah sehat dan segar. Alhamdulillah. Ya. Lagi kesibukan apa nih Prof sekarang? Masih standar kesibukannya, selalu sibuk dan sibuk, tapi yang penting harus dijaga ya. Harus dijaga kesibukannya. Ya. Kesibukannya juga. Oke. Hari ini kita akan membahas satu topik nih Prof yang kayaknya cukup berat tapi kita bawa santai aja kali ya Prof ya. Judulnya dengan regulasi plastisitas sinaptik dan hubungannya dengan belajar dan memori. Aduh berat ya Prof ya. Berat, tapi kita jadiin ringan aja ya Mbak Tasya. Baik Prof, siap Prof. Nah Prof, sebelum kita diskusinya panjang nih Prof, mungkin teman-teman masih banyak yang belum tahu nih apa sih itu plastisitas sinaptik. Boleh nggak Prof coba jelaskan tentang plastisitas sinaptik? Iya, plastisitas sinaptik itu sebenarnya merupakan kemampuan sinaps. Sinaps itu kalau kita katakan merupakan hubungan satu sel saraf dengan sel saraf yang lain, hubungan antar neuron. Jadi plastisitas sinaptik itu merupakan suatu kemampuan untuk berubah kekuatannya atau strukturnya sebagai respon dari aktivitas neural. Kemudian juga respon dari adanya pengalaman atau kondisi lingkungan. Jadi ini merupakan sebenarnya suatu sifat sistem saraf yang penting yang memungkinkan terjadinya adaptasi otak terhadap perubahan-perubahan dalam lingkungan, baik itu lingkungan dari luar maupun lingkungan dari dalam. Oke, wah ternyata keren banget ya Prof, otak kita punya kemampuan seperti itu ternyata ya. Dan kalau hubungannya sama proses belajar atau memahami sendiri itu gimana sih Prof? Jadi dalam proses belajar itu sendiri sebenarnya kalau kita lihat plastisitas sinaptik ini sendiri memungkinkan otak kita untuk bisa membuat ingatan baru, jadi membentuk ingatan baru atau memperkuat atau memperlemah sinaps-sinaps tertentu. Jadi kalau kita belajar ini segala sesuatu yang baru, kadang-kadang sinaps-sinaps yang terlibat dalam pengolahan informasi tersebut dapat diperkuat. Contohnya melalui belajar menghafal berulang-ulang. Jadi sinaps yang terbentuk itu akan semakin kuat dan kita akan semakin ingat, memori kita akan terbentuk. Jadi memungkinkan pembentukan ingatan jangka pendek dan juga jangka panjang. Oke, ternyata pengaruh sama hubungan ingatan jangka pendek dan jangka panjang juga. Benar, ya Prof. Ya. Lalu gimana sih Prof pengalaman-pengalaman dan lingkungan kita sendiri mempengaruhi plastisitas sinaptik di otak kita Prof? Jadi kalau pengalaman dan lingkungan itu sendiri sebenarnya sangat berperan penting dalam hal mempengaruhi plastisitas sinaptik di otak kita. Misalnya dari pengalaman sendiri, adanya interaksi dengan lingkungan dan pengalaman hidup itu bisa memicu perubahan dalam jaringan otak kita sendiri. Misalnya nih kalau kita belajar hal yang baru ya, atau menghadapi situasi baru yang awalnya belum pernah kita alami, ini akan memicu pembentukan dan penguatan sinaps-sinaps yang relevan istilahnya. Jadi ini dapat meningkatkan kinerja kognitif dan kemampuan adaptasi seseorang. Jadi kalau lingkungan juga, lingkungan fisik dan lingkungan sosial itu juga berpengaruh. Lingkungan yang kaya akan stimulasi, misalnya banyak sekali interaksi sosial, kemudian kita melakukan aktivitas fisik, pengalaman sensorik, ini semuanya memiliki kontribusi tersendiri untuk pengembangan sinaps-sinaps tadi sehingga lebih kompleks dan beragam.
Nah, bicara tentang memori nih Prof, tadi Prof sempat menyinggung sedikit nih bahwa plastisitas sinaptik nih ada hubungannya sama memori. Sebenarnya bagaimana sih perannya plastisitas sinaptik ini dalam pembentukan memori dan pemeliharaan memori itu sendiri, Prof? Jadi seperti misalnya kalau kita belajar informasi yang baru atau mengalami suatu peristiwa penting, jadi sinaps-sinaps yang terlibat dalam pengolahan informasi itu akan mengalami perubahan kekuatan atau struktur. Ini proses ini kita sebut dengan potensiasi sinaptik. Itu maksudnya sinaps-sinaps itu sering sekali yang diaktifkan otomatis menjadi lebih kuat. Jadi segala sesuatu yang sering diulang-ulang dia akan semakin kuat hubungannya juga, dan ini akan memungkinkan terjadinya pembentukan ingatan baru terkait dengan pengalaman tersebut. Kalau kita lihat itu dalam hal pembentukan memori baru. Kemudian ada lagi istilahnya konsolidasi memori. Konsolidasi memori ini kalau setelah terjadi pembentukan memori baru tadi itu perlu dikonsolidasi agar ingatan tadi tetap stabil dan dapat diakses kembali di masa yang akan datang. Jadi kayak kita putar, kita udah ingat nih, tapi kayaknya nggak keluar, ini harus dikeluarkan lagi. Jadi adanya plastisitas sinaptik ini berperan dalam hal konsolidasi memori ini dengan mempertahankan perubahan yang terjadi pada sinap-sinap tadi. Yang kalau kita lihat dalam proses belajar ini bisa dilakukan dengan mekanisme-mekanisme, baik itu mekanisme tingkat molekuler, seluler, yang bisa memperkuat hubungan sinap-sinap yang baru terbentuk tadi. Kemudian kalau kita lihat lagi terkait dengan memori jangka panjang, bagaimana bisa pemeliharaan memori jangka panjang. Tadi setelah sinaps-sinaps yang telah diperkuat secara sinaptik tadi, kita tahu bahwa meskipun ingatan dapat menjadi lemah seiring waktu ya. Betul. Misalnya nih kita utang, lemah kita, lupa kita utangnya. Gimana supaya tetap bisa ingat sinaps-sinaps yang itu diperkuat lagi. Diperkuat tadi memiliki kemampuan untuk bertahan lebih lama dibandingkan dengan yang tidak terlibat dalam pengolahan informasi tersebut. Jadi sebenarnya ingatan kita baik jangka pendek, jangka panjang itu bisa diatur kapan mau dikuatkan ingatannya, kapan mau dilemahkan. Iya. Kita bisa mengaturnya sendiri. Kemudian ada istilah rekonsolidasi memori. Nah ini terkait dengan proses di mana ingatan yang telah disimpan ini sebenarnya dapat direvisi atau diperbarui lagi dengan informasi yang baru yang relevan katanya. Jadi ini terjadi karena sinaps-sinaps ini dapat berubah sesuai dengan penerimaan informasi baru yang diperoleh setelah pengalaman awal terbentuk. Jadi kita bisa modifikasi tadi daya ingat kita bisa modifikasi juga ini. Jadi ternyata memori kita yang lama pun bisa kita update ataupun kita modifikasi ya Prof ya, karena plastisitas sinaptik ini. Iya, terus yang terakhir ada lagi penghapusan memori. Nah ini susah nih kan, gimana supaya untuk melupakan sesuatu kesalahan gitu orang ya move on, karena gimana supaya move on. Jadi selain tadi pembentukan atau pemeliharaan, plastisitas sinaptik ini juga terkait dengan penghapusan memori. How to forget katanya, forgetting. Jadi proses ini melibatkan perubahan atau pengurangan. Kalau mau dikuatkan dia sinapsnya supaya tetap ingat, sinapsnya harus kuat. Ini bagaimana supaya dapat lebih lemah sinapsnya. Pengurangan kekuatan sinaps-sinaps yang terlibat dalam penyimpanan memori ini akan membuat ingatan tadi tidak terlalu ingat lagi, atau relevansi informasinya berkurang. Jadi istilahnya kita nggak terus kepikiran itu karena sinaps-sinapsnya sudah melemah. Itu yang kaitannya dengan itu bagus ya kalau kita mau melupakan. Bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Bisa cepat move on-nya. Benar-benar banget Prof. Nah tadi Prof sempat ngomongin tentang neuron juga nih Prof. Apa sih itu regenerasi neuron dan apa sih hubungannya sama plastisitas sinaptik Prof? Ya, regenerasi neuron itu merujuk pada kemampuan neuron atau sel saraf ini untuk memperbaiki atau mengganti bagian-bagian yang rusak atau hilang pada dirinya sendiri. Jadi sebenarnya proses regenerasi ini dapat terjadi dari berbagai kondisi, misalnya seperti kalau kita mengalami trauma, cedera, atau dalam beberapa kondisi pada beberapa jaringan saraf tertentu. Jadi hubungannya dengan plastisitas sinap ini, misalnya regenerasi neuron itu dapat mempengaruhi plastisitas sinaptik dengan memungkinkan pembentukan kembali sinaps-sinaps yang terputus atau rusak tadi. Ketika neuron mengalami regenerasi, ini misalnya terjadi pembentukan kembali koneksi sinap tadi dengan neuron lainnya. Sehingga ini memungkinkan terjadi penyesuaian dan adaptasi fungsi neuron tersebut terhadap perubahan lingkungan sekitarnya tadi atau tuntutan fungsional yang baru. Kemudian juga terkait dengan dukungan dalam proses pembelajaran dan adaptasi, kita tahu bahwa kemampuan neuron untuk meregenerasi diri juga mendukung kemampuan otak untuk belajar dan berkembang dan beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Jadi kalau misalnya ada terjadi cedera otak yang ringan, neuron-neuron itu akan beregenerasi lagi sendiri sehingga terbentuklah kembali koneksi-koneksi sinap tadi yang diperlukan untuk memulihkan fungsi kognitif dan motoriknya sendiri.
Dan mungkin terkait dengan proses penyembuhan sendiri ya, regenerasi neuron ini sendiri juga penting dalam hal penyembuhan karena ini akan memungkinkan terjadinya pemulihan fungsi yang lebih baik karena terbentuk kembali koneksi-koneksi sinap yang diperlukan untuk mempertahankan atau mengembalikan fungsi saraf yang terganggu. Jadi secara keseluruhannya kalau bisa kita katakan bahwa regenerasi neuron dan plastisitas sinaptik itu satu sama lainnya saling terkait dalam konteks pembelajaran, kemudian beradaptasi dan pemulihan fungsi otak. Sehingga kemampuan neuron untuk meregenerasi diri itu juga akan sesuai dengan kebutuhan fungsional dan lingkungannya. Oke, jadi ini terkait dengan kalau misalnya terjadi sesuatu kayak cedera atau trauma, ternyata dia punya kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri gitu ya, Prof? Sebenarnya iya, ada. Baik, Prof. Dan kalau tadi ngomongin tentang regenerasi nih, Prof, apakah plastisitas sinaptik ini cuma terjadi sama orang yang masih muda atau dewasa muda, atau pada dewasa ataupun lansia juga tetap terjadi nih, Prof? Dan gimana sih implikasinya sama pembelajaran seumur hidup? Iya, jadi kalau dulu kita belajar mungkin katanya kalau anak-anak itu yang golden periodnya ya, otak berkembang usia 4 sampai 5 tahun, habis itu ya nggak ada lagi, kalau bodoh tetap aja bodoh katanya gitu ya. Cuman itu berapa persen? Ternyata dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, ternyata plastisitas sinaptik ini dapat terjadi pada orang dewasa juga. Jadi plastisitas sinaptik ini kemampuan otak untuk membentuk dan mengubah koneksi-koneksi tadi ya, antara neuron, bahkan pada tahap dewasa lansia masih bisa, sehingga walaupun tidak sepesat pada masa anak-anak, tetap bisa, orang dewasa tetap bisa belajar, asal melatih diri tadi ya, bagaimana supaya dia tetap bisa plastisitas sinaptik ini membawa dampak yang positif. Contohnya saja misalnya kemampuan untuk belajar seumur hidup. Kita tahu bahwa plastisitas sinaptik ini memungkinkan orang dewasa untuk terus belajar dan mengembangkan keterampilan baru. Dan ini kemampuan otak ini akan membentuk dan menguatkan sinaps-sinaps baru, sehingga orang dewasa tadi dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berubah dan memperoleh pengetahuan baru. Contohnya orang dewasa yang lagi nggak ada kerjaan nih, nggak tahu udah mau ngapain, jadi dia mungkin belajar memainkan alat musik tertentu atau belajar bahasa. Ini akan bagus sekali ya. Jadi ini bisa terjadi karena plastisitas sinaptik. Walaupun dalam beberapa hal tentu saja tidak sebaik waktu kalau dia masih muda tadi penyerapannya, tapi tetap bisa. Dan dengan latihan dan usaha yang cukup keras ini bisa bagus. Kemudian terkait lagi dengan implikasinya tadi adaptasi terhadap perubahan. Jadi ini akan membuat kita bisa mengatasi perubahan baik itu kondisi fisik maupun lingkungan yang memerlukan penyesuaian. Misalnya tadi sama ya, belajar bahasa baru atau alat musik baru. Yang paling sering ini beradaptasi dengan teknologi. Kan agak susah ya, ngajarin nenek kita gimana bisa WhatsApp ya itu ya. Tapi itu bisa dibuat itu ya dengan mengandalkan plastisitas sinaptik tadi untuk memperkuat koneksi-koneksi otak yang relevan. Karena kalau dia tetap mau, kemarin belajarnya pakai papan tulis terus nggak bisa, dari handphone, dari ngomong sampai dia bisa ngetik di handphone, itu sebenarnya merupakan sesuatu hal yang ya terjadi karena plastisitas di otak tadi. Kemudian pemulihan setelah cedera atau penyakit ini juga terkait dengan bisa terjadi mempengaruhi fungsi otak ya, memungkinkan otak tadi untuk mereorganisasi diri dan membangun kembali sinap-sinap tadi ya, jalur-jalur sinaptik yang mungkin rusak dan terganggu tadi. Dan tentu saja semua ini bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Jadi kalau kita tahu bahwa plastisitas sinaptik ini terjadi sepanjang hidup tadi, sepanjang masa, orang dewasa juga tetap bisa mengambil inisiatif untuk terus belajar dan mengembangkan diri mereka sendiri. Kita sering lihat bahwa sekarang boleh masuk kuliah usia-usia tua ya. Ada yang 40 tahun boleh kuliah lagi. Oke. Itu sangat bersemangat. Kalau kita pikir nggak tahu di Indonesia ini tinggal bayar-bayar aja ya. Mungkin berbeda. Tapi sebenarnya itu untuk melatih dan ini terjadi karena adanya plastisitas dari sinaptik tadi. Oke, berarti nggak ada alasan untuk berhenti terlalu belajar tua, ya. Iya, benar, nggak masalah. Oke, keren banget, Prof. Dan kalau tadi Prof sempat bilang nih kalau ada cedera ataupun riwayat trauma, kira-kira kalau misalnya terjadi kerusakan plastisitas sinaptik nih, Prof, apa ada pengaruhnya nggak nih, Prof, ke kesehatan mental ataupun emosi kita? Iya, jadi kalau misalnya cedera otak itu terjadi cedera otak ya, plastisitas sinaptiknya bagaimana, bisa terjadi berbagai hal ya, misalnya adanya penghambatan plastisitas sinaptik. Jadi kalau kita lihat cedera otak itu sendiri sebenarnya dapat mengganggu kemampuan sinaps tadi berubah atau beradaptasi. Jadi mau nggak mau memang ada pengaruhnya tentu saja. Jadi dia bisa mengakibatkan kerusakan struktural secara langsung pada neuron, pada sel saraf atau sinaps tertentu, atau perubahan kimia yang mengganggu fungsi sinaps dan perubahan fungsional dalam cara neuron berinteraksi.
Akibatnya hal ini akan mengakibatkan gangguan otak membentuk sinaps baru dan ini akan terjadi mungkin gejala-gejala tertentu. Kemudian bisa saja terjadi pertumbuhan jaringan yang tidak normal, yang abnormal. Jadi misalnya pada beberapa kasus cedera otak, terutama yang parah, ini dapat menyebabkan pertumbuhan jaringan abnormal seperti scar ya, paparut ya, jaringan parut atau pembengkakan. Ini juga akan menghalangi proses regenerasi sinaptik yang normal. Kemudian bisa terjadi perubahan dari neuroplastisitas. Jadi ini cedera otak bisa mengubah dinamika atau kemampuan neuroplastisitas tadi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung misalnya berubah kerusakan strukturnya tadi. Kalau tidak langsung itu terkait dengan lingkungan kimia atau struktural di sekitar neuron tadi. Dan terkait pemulihan sendiri, ternyata meskipun cedera otak dapat menekan plastisitas sinaptik, tapi tetap otak ini memiliki kemampuan untuk memulihkan sebagian besar fungsi dan dengan waktu dan terapi yang tepat tadi. Baik, wah ternyata dari satu topik yang kompleks ini kita bisa belajar banyak hal untuk diaplikasikan ya Prof ya. Yeah. Dan berarti teman-teman meskipun kalimatnya agak berat ya Prof ya, plastisitas sinaptik. Iya, bisa kita cerna dalam hal yang ringan ya. Intinya pokoknya kapanpun itu tidak terlalu tua kita untuk belajar. Kemudian apa yang ada di otak kita, baik itu mengingat sesuatu atau melupakan sesuatu, itu bisa ya. Mungkin dengan cara mengulang-ulang tadi. Nah misalnya kita pingin nih cepat ingat nih bagaimana pelajarannya. Mungkin antara satu orang dengan orang lain berbeda-beda. Ada yang langsung nangkap. Ada yang harus mengulang-ulang. Tapi belum tentu yang mengulang-ulang itu juga dia bisa lengketnya lebih bagus karena kekuatan sinapnya lebih kuat ya. Ya lancar kaji karena diulang. Jadi kalau remedial berulang-ulang nggak masalah katanya. Nggak apa-apa ya. Itu yang penting, poin penting yang bisa kita pelajarin ya Prof ya. Oke, terima kasih banyak Prof untuk diskusinya hari ini. Luar biasa sekali yang dapat kita ambil dari Prof tadi. Terima kasih Prof, sehat selalu Prof. Ya, terima kasih Mbak Tasya. Terima kasih Prof untuk waktunya dan diskusinya yang sangat menarik. Bagi teman-teman yang ingin berkonsultasi dengan Prof, kira-kira bisa menjumpai Prof di mana nih Prof? Saya ada di Rumah Sakit USU Senin sampai Jumat jam 3 sampai jam 5. Oke, nah teman-teman bisa kalau mau berkonsultasi di tempat yang tadi Prof bilangnya di Rumah Sakit USU ya Prof ya. Baik, tidak ada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Salam sejahtera, salam sehat jiwa.